Komitmen Jokowi melawan korupsi semakin lembek. Rakyat semakin bingung dan kehilangan kepercayaan kepada komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi yang semakin lembek. Kasus di Kejaksaan Agung atau Kejagung yang memutuskan tidak mengajukan kasasi atas vonis ringan Pinangki Sinar Malasari. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo dipertanyakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan bahwa tindakan tidak kasasi itu memang tidak mengherankan karena kejaksaan pasti berdalih bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut Haris, keputusan Kejaksaan Agung khususnya Jaksa Agung ST Burhanuddin tersebut jelas mencoreng kampanye pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Jokowi. Karena memang sejak awal institusi Kejaksaan Agung terlihatnya tak sangat melindungi Pinangki, dan menurut saya mereka sangat tidak tahu malu. Haris mengingatkan bahwa Pinangki adalah wajah buruk institusi dan penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, ia menduga pembakaran gedung di Kejaksaan Agung merupakan sedikit cerita dari institusi tersebut untuk mengelabui publik dengan mengatasnamakan penegakan hukum. Menurut Haris, kondisi ini sangat menyedihkan, menambah deret panjang cerita ketidakberesan lembaga penegak hukum di negeri ini. Alhasil, Jaksa Agung ST Burhanuddin semakin tidak populis di mata masyarakat. Di sisi lain, Indonesian Corruption Watch atau ICW turut mengucapkan selamat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang telah bersikukuh mempertahankan vonis ringan mantan Jaksa Pinangki. Peneliti ICW Kurnia Ramadan mengungkapkan bahwa ICW mengucapkan selamat kepada Bapak ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung karena telah berhasil mempertahankan vonis ringan kepada Pinangki Sirna Malasari. Kurnia mengatakan, penegak hukum yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan pemerasan mestinya diganjar hukuman maksimal. Namun, jaksa tidak kasasi atas vonis Pinangki yang hanya 4 tahun di penjara. Bagi ICW, seluruh proses penanganan korupsi suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat Pinangki hanya dagelan semata. Begitu banyak celah-celah yang tak mau dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Kurnia mengatakan salah satu hal yang terkesan enggan dibongkar Kejaksaan, yaitu terkait dengan dugaan keterlibatan pejabat tinggi di instansi penegak hukum yang menjamin Pinangki untuk dapat bertemu dengan Joko Chandra. Selain itu, dalam proses hukum ini pula, publik bisa melihat betapa KPK telah melakukan pembiaran atas penanganan perkara yang penuh dengan konflik kepentingan ini. Kasus ini bermula saat Pat Gulipat Maklar Kasus atau Markus itu terbongkar pada 2020 lalu. Joko yang berstatus sebagai buronan bisa melenggang ke Jakarta, membuat EKTP, dan mendaftar PK ke PN Jaksel. Akal bulus Joko dibantu pengacara Brigjen Prasetyo Tomo dan Anita Kolopaking. Belakangan juga terungkap Joko mengurus permohonan fatwa Mahkamah Agung atau MA terkait kasus korupsi yang membelitnya. Di kasus ini pula melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfanjaya. Dalam dakwaan jaksa, nama Ketua MA dan Jaksa Agung disebut-sebut di kasus fatwa MA. Untuk memuluskan aksinya di atas, Joko menyuap aparat agar namanya di red notice hilang. Pihak yang disuap yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Tomo, serta Markus juga ikut terseret yaitu Tommy Sumardi. Mereka akhirnya diadili secara terpisah.